SMA ITB Abu Bakar itu sampai sekarang itu belum ada yang SNMPTN itu tembus ke kedokteran umum di UGM ataupun di universitas yang berada di Jawa. Jadi kalau kalian pengen rasional, kaitannya tidak pengen tanpa tes dan masuk, ya ketika SNMPTN nggak usah ngambil di kedokteran, tapi ngambil jurusan-jurusan lain. Contohnya yang paling memungkinkan kalau pengen UGM ya, yaitu peternakan. Ini seperti itu. Nah, kita lanjut untuk yang UTBK SBMPTN. Nah, untuk UTBK SBMPTN itu nanti basisnya komputer ya. Jadi tidak ada ujian tulis, kalian akan komputer di lokasi yang kalian pilih. Contohnya kalian pilih di Yogyakarta seperti itu. Nah, kita balik ke website ini, website LTMPT atau lembaga yang memfasilitasi kita. Nah, ini ada kolom SBMPTN. Ketika kita klik akan muncul berbagai universitas seluruh Indonesia, yang itu universitas negeri ya. SNMPTN atau SBMPTN dia tidak memfasilitasi untuk pendaftaran perguruan tinggi swasta. Dia khusus untuk negeri. Nah, kita cek contohnya kita pengen tahu di UGM info apa aja sih yang kita bisa dapat di website ini. Nah, ini ada UGM, kita klik yang lihat prodi. Nah, di sini akan ada kolom yang pertama adalah nama, ini alamat resminya ya. Jadi kalau kalian ada pengumuman selain di alamat ini berarti itu hoax. Terus yang selanjutnya ini ada kolom saintek sama sosum. Nah, di saintek ini ada seluruh jurusan yang ada di sana. Nah, seperti itu. Nah, terus yang di sosum juga ada seperti itu. Oke. Nah, yang selanjutnya informasi apa aja sih yang bisa kita peroleh di sini? Nah, saya tekankan informasi yang di sini untuk pertimbangan kalian memilih jurusan yang rasional ya, jangan impossible, rasional. Oke, kita lihat kalau di SBMPTN kita pengen ke yang sering kita masuk adalah di peternakan. Kita klik yang di peternakan. Nah, di sebelah sini akan ada tambahan informasi seperti yang di sini ada kode namanya, nama jurusan atau nama departemen, jenisnya ada saintek. Oh ya, untuk jurusan-jurusan saintek itu tidak bisa diambil oleh jurusan-jurusan IPS. Sementara untuk jurusan IPS bisa diambil oleh jurusan saintek. Memang terdengar tidak adil sih, tapi ya itulah peraturan. Nah, ini untuk daya tampung. Daya tampung segini itu khusus untuk SBMPTN saja ya. Jadi untuk SNM itu akan ada daya tampung sendiri dan biasanya lebih sedikit. Jadi lebih rasional lah kalian ketika memilih SNMPTN. Contohnya kalau SNMPTN itu mungkin sekitar 10 atau cuma sampai maksimal 20 lah, seperti itu. Nah, kita lihat untuk syarat kalian bisa daftar di sini adalah SMA, jurusan atau program keahlian, terus SMA IPA, MA IPA, atau paket C IPA. Nah, terus SMK dengan jurusan keahlian yang sesuai. Seperti ini ya, teknik geometrika atau mungkin SMK. Ini kita nggak usah bahas. Nah, informasi yang selanjutnya adalah sebaran peminat. Jadi kita bisa lihat selama 5 tahun. Kalau ini tadi kan kita lihat cuma 1 tahun ya, cuma peminat dari 2009 saja, 2019 saja. Terus ini daya tampungnya. Dan di sini juga ada info, ada portofolio atau enggak. Seperti yang saya jelaskan tadi, portofolio itu seperti tes praktik yang kita buat dengan video. Seperti itu. Nah, di sini ada dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Ada jumlahnya, bisa naik, bisa turun, itu tergantung sama jumlahnya. Nah, daya tampungnya juga akan beda-beda ya sesuai dengan kebutuhan dari universitas tersebut. Nah, yang di sini juga akan bisa menjadi pertimbangan kalian, bisa menjadi pembanding kalian dengan jurusan-jurusan yang lain atau universitas yang lain. Ini adalah persentase kalian itu bakalan keterima di sana atau enggak. 6%, 7%, 8%, 11%, ataupun 15%. Jadi ini persentasenya lumayan tinggi ya. Nah, kita coba bandingkan dengan jurusan yang seperti kedokteran gigi. Di kedokteran gigi kita buka. Ya, seperti tadi ya informasinya. Dan persentasenya akan jauh lebih beda dengan jurusan-jurusan yang favorit ya, lebih kecil. Seperti itu. Contohnya juga akan lebih kecil lagi kalau yang di sini. Nah, 1%, nah ini lumayan banyak 7%. Tapi kita tahun ini SBMPTN belum ada yang kesana juga. Oke, lanjut untuk informasi yang kita bisa peroleh yang selanjutnya.
yaitu adalah sebaran peminat berdasarkan SMA. Jadi nanti saingan kalian, apakah ada saingan kalian ada dari anak agama atau dari anak IPS? Oh, mungkin juga ada di sini sebarannya. Oke, terus ini peminat juga berdasarkan provinsi. Jadi saingan kalian apakah orang Jogja saja? Enggak, seluruh Indonesia banyak seperti itu. Nah, ini juga bisa menjadi pertimbangan juga ya terkait dengan pemilihannya. Oke, nah untuk SBMPTN itu tidak ada upload sertifikat, jadi nilainya murni dari SBMPTN. Untuk tahun yang ini, yang kakak kelas kalian ya, nilai tertinggi SBMPTN itu sekitar 660. Jadi usahakan nilai kalian di atas 550, maka untuk jurusan-jurusan yang lumayan prestisius itu bisa kalian ambil. Tapi kalau kalian sudah try out berulang kali ternyata dapatnya di bawah 500 atau cuma 510, itu ya ambillah jurusan-jurusan yang sekali lagi rasional, yang logis seperti itu. Nah, cukup segitu di SBMPTN. Oh ya, selain di SNMPTN sama SBMPTN ada juga universitas negeri yang tidak diadakan oleh LTMPT. Nah, yang tidak diadakan oleh LTMPT yang pertama adalah SPAN PTKIN. SPAN PTKIN itu apa Ustaz? SPAN PTKIN itu universitas negeri Islam seluruh Indonesia seperti SNMPTN sama SBMPTN, tapi cuma jurusan keagamaan. Jadi kalau kalian di SNMPTN pengen mengambil pendidikan agama Islam, nggak bisa. Kalian bisanya lewat SPAN PTKIN gitu. Nah Ustaz, bisa nggak kita ikut SNMPTN tapi juga ikut SPAN PTKIN? Sangat bisa, jawabannya itu sangat bisa. Jadi kalian ikut ini juga ikut ini. Nah kalau keterima dua-duanya ya udah yang dibuat adalah yang di PTKIN, karena untuk yang di PTKIN atau di UIN seluruh Indonesia itu tidak ada pengurangan nilai untuk, atau mungkin bahasa kasarnya tidak ada blacklist di sana. Jadi yang PTKIN bisa kalian buang kalau nggak keterima. Kalau keterima dan ternyata yang SNMPTN nggak keterima, ya kan bisa menjadi alternatif kalian. Seperti pertanyaan yang tadi dari salah satu teman kalian, Ustaz, kita perlu merencanakan alternatif jurusan nggak sih untuk masa depan? Iya, perlu. Karena kita tidak tahu kan rezeki kita yang di mana. Jadi ambillah semua kesempatan yang ada. Seperti itu. Nah, di SPAN PTKIN nanti kita juga bisa lihat di sini ada program studi dan jumlah pilihan hampir sama ya. Terus nanti juga di sini ada program studinya apa aja sih Ustaz? Nah, ada UIN, ada IAIN, STAIN, dan yang lain-lain. Coba kita cek Sunan Kalijaga lagi, karena di Jogja ya. Nah, jurusan-jurusan yang tidak ada di SNMPTN tapi ada di SPAN PTKIN itu seperti ini, yang ada kata-kata Islamnya, sejarah kebudayaan Islam, komunikasi penyiaran Islam, hukum tata negara, seperti itu. Jadi kalian bisa ngambil alternatif jurusannya di situ. Ada SPAN PTKIN itu seperti SNMPTN-nya agama Islam, ada UMPTKIN itu seperti UTBK SBMPTN-nya agama Islam. Jadi kalian bisa ngambil dua-duanya, ambil dua jalur itu. Oke, sudah jelas ya kaitannya sama ini. Nah, untuk yang selanjutnya ada pertanyaan, Ustaz, mau dibahas dong yang ikatan dinas. Nah, kita akan menuju ke salah satu website, satu-satunya website, mohon maaf, yang kita bisa cek bahwa di sana ikatan dinas. Sebelum saya buka, pernah nggak kalian dapat japrian seperti ini? Dibuka ikatan dinas sampai 22 atau sampai 25 atau bahkan sampai 50 ikatan dinas, website ini, website ini, website ini, website ini. Nah, saya katakan itu hoax. Kenapa? Karena ikatan dinas yang sesungguhnya itu tinggal 6. Yang lainnya kan juga sekolah yang di bawah dinas, Bos. Iya, memang sekolah di bawah dinas, tapi yang saya anggap sekolah ikatan dinas itu yang di bawah Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, atau bisa dikatakan juga itu kementerian yang dia mengurus tentang PNS. Jadi ketika kalian lulus 6 sekolah ini, kalian tidak perlu tes lagi, kalian sudah tinggal nunggu surat keputusan untuk diangkat untuk jadi CPNS. Kuliah bisa jadi gratis, ada yang juga dapat uang saku, lulus kalian tinggal nunggu pekerjaan. Enak kan? Maka itu kayak teladan atau mungkin 3B. Kebanyakan kalau dapat UGM sama dapat ikatan dinas, mereka akan membuang UGM-nya, ambil yang ikatan dinas karena lebih prestisius kan. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, di website itu, website aslinya adalah dikjin.bkn.go.id ya. Kalian bisa cek alamat asalnya seperti ini. Dan nanti
nanti di bawah nanti akan ada beberapa tahap seleksi kalau untuk ikatan dinas. Yang pertama adalah pengumuman pendaftaran, setelah itu nanti pendaftaran dengan seleksi administrasi, setelah itu ada ujian yang pakai komputer juga seperti ujian CPNS. Kalian harus pakai seperti saya ini, pakai baju putih, celana hitam, terus nanti kalian akan tes di depan komputer. Nah, tesnya yang pertama biasanya SKD, seleksi kompetensi dasar. Nah, nanti seleksi kompetensi dasar kaitannya sama, ada PKN seperti itu, ada matematika dasar seperti itu, ada logika atau sikap seperti itu lah. Setelah lolos kalian akan dilempar ke sekolah dinas masing-masing untuk seleksi yang selanjutnya atau seleksi kompetensi sesuai dengan bidangnya seperti itu. Nah, Ustaz, saya butuh bukti dong kalau istilahnya 22 sekolah ikatan dinas itu hoax. Oke, buktinya ada di sini juga. Kita cek di layanan informasi. Di layanan informasi cuma tinggal ada 6 universitas ikatan dinas, sekolah ikatan dinas yang difasilitasi oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Jadi yang selain itu dia bisa dikatakan dia negeri juga iya di bawah kementerian, tapi dia untuk lulusannya dia harus melamar pekerjaan, jadi tidak difasilitasi untuk pekerjaan selanjutnya. Bahkan untuk biaya kuliah dia tetap bayar, terus untuk biaya yang lain-lainnya juga tetap bayar seperti itu. Oke, jadi tinggal ada BIN, Badan Intelijensi Negara, STIS, tinggal ada Badan Sandi Negara, STSN, terus ada IPDN, terus ada juga ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Sekolah Tinggi Hukum, terus yang selanjutnya ada Kementerian Perhubungan. Nah, di antara 6 ini ada yang bisa diambil IPA IPS, ada yang cuma bisa diambil IPA. Contohnya yang cuma bisa diambil IPA apa aja? Ada STIS atau ada Kementerian Perhubungan, ini cuma ada IPA saja. Kalau yang IPA IPS bisa Kementerian Dalam Negeri ini IPDN, terus nanti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini juga bisa IPA IPS. Nah, seperti itu sudah cukup jelas ya. Nah, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa komen, nanti insya Allah akan saya balas komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.